Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا في السلم كافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة. قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الساهرين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali dalam kesempatan ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat beliau kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang sangat berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu kesempatan dan diberikan oleh Allah yaitu kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke dalam rumah Allah ini, dalam masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka menyahut panggilan Allah, yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini adalah salah satunya nikmat Allah yang harus kita syukuri. Berapa banyak kaum muslimin, berapa banyak kaum laki-laki di luar sana yang masih sehat dan bugar, yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat kesehatan, yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat rezeki, yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat kesehatan. Tetapi sangat banyak di luar sana mereka yang tidak mendapatkan, yang belum mendapatkan nikmat iman, nikmat panggilan setiap hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat tersebut. Jadi sangat berbahagialah kita dan sangat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan aktivitas kita, Allah masih memanggil kita untuk menyahuti panggilannya dan untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu berupa salat Jumat sebentar lagi. Salawat berupa salam kita selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan pahalanya buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang wajib kita contoh dan kita tauladani, dan satu-satunya manusia yang telah mampu membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, satu-satunya manusia yang telah mampu mengeluarkan kita dari alam jahiliyah, alam zaman kebodohan, kepada alam saat sekarang ini, alam yang penuh ilmu pengetahuan, yang penuh budi pekerti akhlak yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Yang terutama sekali khatib mau berwasiat kepada kita semua, tetapi yang lebih utama adalah untuk diri khatib sendiri. Dengan wasiat marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa, dan kita iringi dengan amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan kasih sayang Allah dan ampunan Allah kita akan peroleh nanti pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini tepat tanggal 1 Januari tahun 2021, tidak terasa secara syariat umur kita bertambah, dan tidak pernah kita hitung dan tidak pernah kita menjumlahkan. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, tahun demi tahun berlalu, tanpa kita sadari umur kita bertambah secara syariat. Hari kemarin masih 2020, ya. Jikalau umur kita 50 tahun kemarin, berarti hari ini sudah memasuki umur kita, yaitu 51 tahun. Kadangkala kita berfikir, ya mungkin ada kita yang menghitung-hitung umur kita setiap bulannya, setiap minggunya, tetapi mungkin sebagian kita tidak pernah mengingatnya. Kenapa? Karena sibuknya kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi harus kita ketahui, walaupun itu kita ingat, walaupun tidak kita ingat, walaupun itu umur kita hitung, walaupun itu tidak kita hitung, tetapi sampai masanya tetap berjalan juga, sampai waktunya tetap sampai juga kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kerabat kita, handai tolan kita, sanak pemilih kita tidak dipandang oleh Allah, ini kaya, ini bansat, ini tua, ini kecil, ini muda, tidak dipedulikan oleh Allah. Kapan datang waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur kita sampai hari ini, sampai detik ini belum dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini khatib akan mengangkat tema atau judul khutbah kita, yaitu tentang masalah bagaimana sih kita menyikapi tahun baru itu tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini mungkin sebagian kita salah memprediksi, salah menghayati, mungkin salah menjalani dalam secara ritualnya masalah tahun baru. Kadangkala kita jarang tersandung oleh batu besar, tetapi kita sering tersandung oleh batu kecil. Kenapa? Batu besar itu kita tengok dari jauh nampak, bisa kita menghindari jalan kita supaya kita tidak melewati ke sana. Tetapi kadangkala batu kecil yang tidak kita kira-kira, yang tidak kita sangka-sangka, ya akan menyandung kaki kita, membuat kita terjatuh, yaitu ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, begitu juga dengan mungkin masalah tahun baru. Ini termasuk realita pada kita hari ini. Kita tengok bagaimana antusiasnya kita umat Islam merayakan, berpoya-poya, bersenang-senang, bersenda gurau, sehingga sebagian melupakan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Pada hari ini tepat tanggal 1 Januari, tanggal merah. Biasanya kita di masjid ini alhamdulillah, ya sangat ramai sekali antusiasnya untuk melaksanakan salat Jumat. Tetapi realita hari ini kita tengok, ya berkemungkinan, ya sebagiannya ada yang keluar pulang kampung untuk menikmati hari raya, ya untuk menikmati, berpoya-poya, bersenang-senang, bergembira dengan keluarganya. Maka inilah yang khatib bilang tadi, kadangkala kita tersandung oleh batu kecil, ya bukan oleh batu besar. Kaum muslimin yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita tengok, ya kita mengangkat tema tadi adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi tahun baru ini supaya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hal ini, dalam Al-Quran tadi telah kami bacakan di awal khutbah tadi, terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1. Allah mengatakan, kata beliau, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a talfuna ilaihim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekali-kali kalian mengambil musuhku. Ini perhatikan ayat ini. Kata Allah, janganlah kalian sekali mengambil musuhku dan musuhmu untuk menjadi teman setiamu. Ini apa artinya dari ayat ini, kaum muslimin yang berbahagia? Kalau ada umat Islam dari malam tadi berpoya-poya, bersenang-senang, ya, sanggup menahan rasa kantuknya, beroyal-royal, bermusik-musik, bersenda gurau bersama keluarganya untuk menyambut tahun baru Masehi pada hari ini, maka kata Allah tadi, kalian telah mengambil musuhku menjadi teman kalian. Secara tidak nyata, secara langsung orang Islam sudah ikut andil untuk merayakan hari raya orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ada ajaran Islam, sebelum ada agama Islam. Perayaan ini, tahun baru ini sudah diadakan oleh kaum tertentu sebelumnya. Kaum muslimin yang berbahagia, maka Allah mengatakan tadi, jikalau kita mengambil merayakan, ya, hari raya tahun baru ini dengan berpoya-poya, bersenda gurau, bermusik-musik, bersenang hati, bergembira, hati kita ikut sama dengan orang tersebut, kata Allah tadi, kalian telah mengambil musuhku dan musuh kalian untuk menjadi teman setia kalian. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Ya, sampai akhir zaman ini, ya, masih banyak kita mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku bertauhid kepada Allah, mengaku akidahnya baik, hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masih bermuka dua. Mereka masih lain di mulut, lain di hati. Mereka beriman katanya kepada Allah, datang giliran tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram, yang seharusnya datang berbondong-bondong ke rumah Allah, ke masjid, ya, untuk mendengarkan pengajian, untuk thalabul ilmi, maka inilah yang dianjurkan, tetapi sangat enggan mereka untuk melaksanakan. Jangankan berkunjung ke masjid, datang ke masjid untuk mengingat saja dalam hatinya kapan datangnya tahun baru Islam, sangat susah untuk diingat oleh umat Islam saat sekarang ini. Tetapi kalau datang giliran tahun baru Masehi, sebulan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan dana, mempersiapkan uang untuk keluar negeri, untuk keluar berpoya-poya dengan keluarganya, dan untuk menyediakan seekor kambing, seekor ayam, dan seterusnya untuk melakukan, yaitu namanya, ya, pelaksanaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Majusi sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hal ini seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, ia pernah bercerita, kata beliau sebuah hadis menyampaikan, pada dahulunya sesampainya Nabi kita, yaitu Al-Madinah, faqala kana lakum yaumani tal'abuna fiha wa qad abadallahu wa qad abda lakumullahu yawbihima ya khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Katanya Anas bin Malik, tak kala Nabi dulu sesampainya di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada penduduk Madinah, hai orang Madinah, kata beliau, kalian sebelumnya mempunyai yaitu 2 hari raya.
Dua hari raya ini yang dilakukan oleh orang Madinah itu dulu mengikuti jejak-jejak atau mengikuti mencontoh-contoh kaum Majusi tersebut, ya. Maka kata beliau, sesampainya beliau di Madinah, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ku abadalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri yaumal adha. Ya, kata beliau, Allah telah mengganti hari raya kalian, yaitu dua hari raya yang termasyhur, yang paling baik, yaitu hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi ini menceritakan dalam hadis ini, ya, seorang sahabat mengatakan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah dulu, beliau menepati kaum-kaum di Madinah itu, orang-orang di Madinah itu merayakan, yaitu namanya dua hari raya. Yang pertama namanya yaitu adalah Nairuz. Hari raya Nairuz. Hari raya Nairuz ini dilakukan oleh dulu sebelum adanya ajaran Islam. Itu dilakukan oleh kaum Majusi dulu. Yaitu namanya hari rayanya 1 Januarinya, itu nama hari rayanya ada Nairuz. Ya, itu nama hari rayanya. Jadi kalau kita merayakan atau bergembira atau ikut andil dengan merayakan hari tanggal 1 Januari ini dengan berpoya-poya, dengan dengan membuat unggun api, ya, setelah itu kita beramai-ramai di sekelilingnya, maka inilah yang disebut ritual Majusi sebelum adanya agama Islam dulu yang kita ikuti. Maka na'udzubillah min zalik, insyaallah mudah-mudahan kaum, keluarga kita, termasuk kita sendiri, insyaallah ya tidak akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan kaum Majusi tersebut yang menyesatkan kita dan akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tadi mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kalian mengambil musuhku, orang yang tidak mempercayai Allah itu, tidak mau bertauhid kepada Allah, yang tidak mau mengakui Muhammad itu adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah adalah musuhku dan musuh kalian. Sekarang ini banyak yang berbelasan orang Islam, katanya Islam, ya, katanya KTP-nya Islam, tetapi sangat senang dan gembira untuk merayakan tahun baru Islam, tahun baru Masehi tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amir. Beliau mengatakan, man bana fil biladi aajimi wa dana'a nairuzahum, ya, wa mithraja nahum wa tasabaha bihi hatta mauta wa hatta yamuta. Kalau sekiranya, kata barang siapa, kata sahabat Nabi ini, barang siapa yang membangun negeri-negeri kafir, negeri-negeri kafir, maksud membangun negeri ini adalah menjayakan akidah mereka. Mereka merayakan tanggal 1 ini ada tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu dalam konteks ritual ibadah. Mereka merayakan tanggal 1 Januari ini dalam konteks adalah konteks amal mereka. Kalau kita ikut, kata sahabat Nabi ini mengatakan, mereka ikut andil untuk merayakan membangun negeri kafir, atau ikut merayakan hari raya mereka, tasabbaha, mereka contoh mereka yamutu, sampai matinya mereka, maka mereka nanti akan dikembalikan, akan dipertemukan dengan kaum itu tersebut. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Siapa mereka? Kaum Nasrani. Siapa mereka? Kaum Majusi. Maka inilah yang akan menjadi teman mereka nanti. Na'udzubillah min zalik. Jikalau ada kita yang berperilaku semacam ini, maka jauhilah oleh kita. Sebab yang disebut tadi Nairuz adalah hari rayanya kaum Majusi. Sebab sebuah hadis juga dikatakan, awwalu yauma fis sanati sammiyati indal farsi.
Ya, maka dikatakan Nauruz itu adalah hari pertamanya tanggal 1-nya Januari pada zaman kaum Majusi itu dulu disebut itu adalah hari raya mereka. Siapa yang punya di situ, yang berperan di situ adalah hari raya Majusi dan Persia. Jikalau kita kepingin terlepas daripada azabnya Allah, daripada hukumnya Allah, maka kedepannya jikalau umur kita dipanjangkan oleh Allah, jangan biarkan. Sekarang banyak sekali yang keteledoran sebagai orang tua, ya, anaknya masih kecil, ya, sudah diajak untuk unggun-unggun api, untuk bakar-bakar ikan, untuk bakar-bakar ayam, sudah diwariskan kepada generasinya selalu dan selalu ke depannya untuk mewarisi, yaitu tradisi-tradisi yang dilarang oleh Allah tersebut. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang disebut tadi, ya, yang disebut tadi tanggal 1 yang kategorinya Nairuz tadi adalah yaitu hari rayanya kaum Majusi dan Persia. Terus apa yang disebut dengan tanggal 1 Masehi? Masehi ini adalah diambil dari kata Al-Masih. Diawali tanggal 25 kemarin yang mempercayai Isa adalah anak Allah, termasuk di situ Isa adalah Al-Masih. Di Al-Masih tanggal 1 Masehi Januari ini ada sejarahnya kaum muslimin yang berbahagia. Kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin dilarang keras untuk merayakan tanggal 1 Januari atau yang disebut tahun baru Masehi. Sebab orang itu yang punya itu adalah kaum non-muslim. Ini ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Nah, semenjak abad ke-46 MS, ini tahun sebelum Masehi, namanya MS. MS ini adalah Samsiah. Di tahun Samsiah sebelum adanya Masehi namanya Samsiah. Ya, di abad ke-46 Samsiah MS dulu, Raja Romawi yang namanya Raja Romawi Julius, seorang kaisar, menetapkan tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari itu adalah tempat mereka untuk mempersembahkan berbagai macam persembahan. Ada yang persembahan buah-buahan, ada yang persembahan berupa hewan-hewan, ya. Itu ditujukan persembahannya adalah untuk seorang berhala atau seorang dewa yang namanya adalah Janus. Di Januari itu diambil dari kata Janus sendiri, seorang dewa yang bermuka dua. Dewa bermuka dua, satu mukanya menatap ke masa depan dan satu wajahnya menatap ke masa lalu. Jadi kalau ada orang Islam tetapi merayakan tahun baru Masehi, berarti muka mereka ini dua. Ya, dua. Waktu kata mereka mengatakan Islam, mukanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat mereka merayakan hari tahun baru Masehi, maka inilah yang dicerminkan oleh dewa yang mereka sembah semasa itu, yang mereka korbankan. Jadi orang-orang yang memotong ayam, ya, pesta pada malam tadi membakar ayam, tujuan niatnya adalah untuk merayakan tahun baru Masehi ini, maka mereka ini adalah salah satunya penganut dan penyembah, ya, dewa bermuka dua tersebut. Nauzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sangat takut sekali. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu wa husyira yaumil qiyamah ma'hum. Barang siapa yang mencontoh-contoh perbuatan satu kaum, mereka dipertemukan dan dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka dibangkitkan bersama kaum itu. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu, marilah kita bersama waspadai diri, keluarga kita, handai tolan kita, karib kerabat kita. Marilah kita berusaha dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jikalau selalu dan selalu dari kemarin, dari dulu kita sering, ya, sekarang kan banyak berdalil, ya, kita kan cuma iseng-iseng aja. Tidak ada yang namanya iseng-iseng, ya. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sebelumnya tidak pernah kita melakukan namanya bakar ayam, sehingga ayam tidak ada.
Kapan datangnya tahun baru Masehi, sudah kita melakukan namanya bakar alam. Ini tujuannya apa? Tujuan ritualnya adalah untuk merayakan tahun baru Masehi. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imman nawa. Barang sesuatu pekerjaan kita diawali dengan niat, kalau niatnya untuk itu, maka azab Allah lah yang akan kita terima. Nauzubillah. Ya. Maka sekarang ini manusia memang pandai berdalil, diberitahu oleh ulama, mereka ngeyel malahan, ya. Padahal ulama adalah warisatul anbiya, bukan memaksa, tetapi menyampaikan yang hak dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua terbebas daripada unsur-unsur kesyirikan, dan kita terbebas semua hendaknya keluarga kita termasuk diri kita daripada tasabuh bahasa Arabnya, bahasa kita adalah mengikuti atau mencontoh sesuatu, itu namanya tasabuh. Mudah-mudahan kita bertasabuh adalah kepada Nabi Muhammad atau kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita tasabuh, mencontoh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa yazikri innahu huwal ghafurur rahim.